Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda edisi Selasa 23 September 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Ibtu Ines, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Polres Halmahera Selatan Polda Maluku Utara kembali menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat melalui pembagian bantuan sosial. Polres Mimika, Polda Papua Tengah mengungkap kasus tindak pidana mata uang berupa peredaran dan penyimpanan uang palsu. Polres Metro Jakarta Pusat bersama jajaran kepolisian mengamankan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI pada Senin 22 September 2025. Di informasi pertama pemirsa, Polres Mimika Polda Papua Tengah mengungkap kasus tindak pidana mata uang berupa peredaran dan penyimpanan uang palsu di sebuah kafe kawasan Jalan Budi Utomo, Timika, Papua Tengah. Kasus ini terungkap setelah pelaku menggunakan uang palsu untuk memenuhi kebutuhannya. Kapolres Mimika AKBP Bilianda Hildiario Budiman didampingi Kasat Reskrim Polres Mimika AKP Rian Oktaria dan Kasih Humas Polres Mimika Ibtu Hempi Ona bahwa Satreskrim Polres Mimika berhasil mengungkap kasus tindak pidana mata uang berupa peredaran dan penyimpanan uang palsu. Pelaku yang ditangkap adalah seorang perempuan bernama Ayu Mayang Segara alias Mayang alias Carla berusia 25 tahun, warga asal Bengkulu, di rumah kosnya yang berlokasi di Homestay K Pavilium, Lorong Yapero, Jalan Budi Utomo, Timika, Papua Tengah. Kasus ini terungkap setelah pihak manajemen Cafe Starlight mendapati adanya pembayaran menggunakan uang palsu pecahan 100.000 sebanyak 7 lembar. Ditambah laporan dari seorang sopir rental yang juga menerima 15 lembar uang palsu dari pelaku. Total barang bukti awal yang dibawa ke Polres Mimika adalah 22 lembar uang palsu. Yaitu kasus tindak pidana mata uang, mengedarkan dan menyimpan rupiah atau uang palsu. Untuk tersangka atas inisial AMS atau alias Mayang alias Carla, tim Pusat Satreskrim mendapat informasi dari saksi ARSB bahwa ada dugaan peredaran uang palsu di Cafe Starlight. Kemudian setelah dilakukan interogasi, pelaku mengakui mempunyai uang palsu tersebut dan mendapatkan uang palsu tersebut dari saudara TMA atau alias R sebanyak 100 lembar atau 10 juta dan sisa uang palsu dibuang di balkon kamar kos pelaku. Kemudian atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 36 ayat 3 junto pasal 26 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda hingga 50 miliar rupiah. Pasal 36 ayat 2 junto pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda hingga 10 miliar rupiah. Dari Humas Polres Mimika Polda Papua Tengah melaporkan untuk Polri TV. Di informasi berikutnya pemirsa, Polres Metro Jakarta Pusat bersama jajaran kepolisian mengamankan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI pada Senin 22 September 2025. Dalam pengamanan tersebut, polisi dan buruh menggelar sholawat serta doa bersama sebagai pendekatan humanis dalam mengawal aspirasi masyarakat.
Ribuan buruh perwakilan konfederasi didampingi oleh personel Polres Metro Jakarta Pusat, Polsek jajaran, Brimob dan Sabara melantunkan salawat dan doa bersama di depan gedung DPR MPR RI. Suasana unjuk rasa yang awalnya tegang berubah menjadi lebih sejuk dan harmonis. Dalam pengamanan ini petugas juga membagikan roti dan air mineral kepada para buruh. Langkah sederhana namun bermuatan empati yang menunjukkan kepedulian Polri terhadap masyarakat saat menyampaikan aspirasi. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Chondro menegaskan pengamanan humanis adalah kunci untuk menjaga hati dan perasaan semua pihak. Polri hadir bukan hanya sebagai penjaga keamanan, melainkan juga saudara dan bagian dari masyarakat yang sama-sama menginginkan kedamaian. Kapolres Metro Jakarta Pusat juga mengapresiasi buruh yang telah menyampaikan aspirasi dengan tertib dan bermartabat. Sinergi pengamanan humanis dan kedisiplinan massa buruh membuktikan bahwa demokrasi dapat berjalan dengan damai tanpa gesekan. Hingga akhir aksi situasi tetap aman dan terkendali, massa buruh membubarkan diri dengan tertib. Momen sholawat dan doa bersama antara polisi dan buruh menjadi simbol persaudaraan dan kebersamaan untuk Indonesia yang damai. Dari Jakarta, Tim Liputan Polri TV. Dan pemirsa, Polsek Ciputat Timur, Polres Tangerang Selatan berhasil mengimplementasikan program Police Go to School secara efektif. Keberhasilan program ini terlihat dari meningkatnya keberanian para pelajar, khususnya siswi, untuk melapor ke pihak kepolisian atas masalah yang mereka alami. Terlihat 3 orang siswi dari salah satu sekolah menengah atas di wilayah Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten mendatangi kantor Polsek Ciputat Timur dalam keadaan masih mengenakan seragam sekolah. Meski sempat ragu karena belum pernah memasuki kantor polisi sebelumnya, mereka akhirnya memberanikan diri untuk melapor. Kedatangan ketiga siswa tersebut disambut hangat oleh personel Polsek Ciputat Timur. Ternyata maksud kedatangan mereka adalah untuk melaporkan kehilangan kartu ATM milik salah satu dari mereka. Keberanian ini merupakan buah dari sosialisasi yang dilakukan polisi melalui program Police Go to School. Dalam program ini, personil Polsek Ciputat Timur memberikan imbauan kepada para pelajar agar tidak takut melaporkan segala bentuk kejadian yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu, para pelajar juga diberikan penyuluhan mengenai bahaya narkoba, tawuran, dan bullying. Kapolsek Ciputat Timur Kompol Bambang Askar Sodik menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pelayanan terbaik kepolisian kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Tak hanya Police Go to School, Polsek Ciputat Timur juga menggagas program pencegahan tawuran pelajar melalui pelatihan Satuan Karya Bayangkara. Program ini diberi nama CETAR atau Cegah Tawuran Antar Pelajar. Peserta program ini merupakan pelajar yang sebelumnya sempat diamankan karena terlibat dalam aksi tawuran. Mereka kini dibina agar menjadi agen perubahan di lingkungan sekolah dan masyarakat. Dengan berbagai program seperti Police Go to School dan CETAR, Polsek Ciputat Timur menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga Kamtibmas sekaligus membina generasi muda agar terhindar dari pengaruh negatif di lingkungan sosial mereka. Dari Humas Polres Tangerang Selatan melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.